Oke, halo guys, selamat datang di channel gua. Sekarang kita akan belajar mengenai cara untuk merubah huruf kecil menjadi huruf besar atau kapital di C++. Oke, sebelum masuk ke algoritmanya, kita akan lebih dulu belajar mengenai yang pertama itu adalah kita akan belajar tentang tipe data char. Lalu yang kedua kita akan belajar tentang ASCII. Oke, masuk ke materinya. Materi tipe data char atau karakter, yaitu tipe data untuk menyatakan data karakter. Nah, karakter di sini dapat berupa huruf, angka maupun simbol tertentu. Bisa seperti huruf A besar, A kecil, B besar, B kecil, angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Lalu bisa simbol seperti simbol dan, simbol bintang dan lain-lain. Dalam C++, karakter dinyatakan dalam tipe char. Lalu nilainya harus diapit menggunakan tanda petik tunggal. Contohnya adalah char simbol sama dengan A pakai tanda petik tunggal. Lalu tipe data char pada dasarnya adalah bilangan bulat, sehingga kita dapat memasukkan bilangan bulat ke dalam variabel bertipe char. Nanti akan kita pelajari lebih dalam di slide selanjutnya dan di praktek. Nah, kita masuk ke ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Ini adalah kumpulan standar karakter yang digunakan dalam pengolahan teks komputer dan komunikasi data. ASCII terdiri dari 128 karakter, termasuk huruf, angka, tanda baca, dan karakter khusus lainnya. Nah, tadi kan char itu bisa dimasukkan bilangan bulat. Nah, nanti bilangan bulat yang dimasukkan ke variabel char itu akan dirubah menjadi simbol tertentu tergantung nilai bilangan bulatnya. Jadi misalkan tadi kita mendeklarasikan variabel bertipe char, variabel char C, misalkan char C sama dengan 65. Nah, 65 itu kalau di ASCII itu adalah huruf A besar, sehingga nanti 65 ini akan langsung terkonvert atau dirubah otomatis menjadi huruf A besar. Nih. Ini adalah contoh bilangan bulat ketika dikonvert menjadi simbol. Karena kita membahas tentang algoritma untuk merubah huruf kecil ke huruf besar, maka saya akan memberikan contoh penerapan ASCII dalam konteks huruf alfabet. Huruf besar itu berada dalam rentang 65 sampai 90. Artinya, nilai 65 jika dimasukkan ke variabel char, maka akan berubah menjadi A besar. Begitu juga seterusnya. Contoh lainnya adalah misalkan 90 itu akan dirubah menjadi Z besar. Lalu huruf kecil kodenya berada dalam rentang 97 sampai 122. Artinya nilai 97 jika dimasukkan ke variabel char maka akan berubah menjadi A kecil. Begitu juga 98 akan menjadi B kecil dan seterusnya sampai 122 menjadi Z kecil. Jika bilangan bulat ini dimasukkan ke variabel bertipe char, karena akan otomatis dirubah berdasarkan ASCII. Nah, ide algoritmanya adalah kita akan menggunakan ASCII untuk membantu kita dalam merubah huruf kecil ke huruf besar atau kapital. Oke, seperti biasa kita akan menginclude library IOStream. Kita menggunakan namespace std. Lalu kita membuat fungsi main. Jangan lupa return null-nya. Oke. Di sini saya akan menggunakan bantuan fungsi untuk membuat fungsi merubah bila huruf kecil menjadi huruf besar, begitu juga sebaliknya.
kita akan membuat fungsi untuk huruf besar dan fungsi untuk huruf kecil ya. Kita mendeklarasikan fungsi bertipe data string karena nanti kan kita akan mengembalikan nilai huruf yang sudah diperbesar atau diperkecil berupa string. Kalau merubah ke huruf kecil berarti kita beri nama mengecilkan saja. Oke. Oke, supaya lebih bagus kita berubah jadi memperkecil saja. Perkecil. Oke, di sini juga string memperbesar. Oh iya, parameternya adalah string. Karena nanti kita akan menginput berupa string, memberikan input berupa string, dan nantinya string itu akan kita pecah-pecah menjadi char-char yang akan kita manipulasi. String input, kita buat saja string input. Oke, jangan lupa kalau huruf besar itu 65 sampai berapa tadi saya lupa. Sebentar. 65 sampai 90. Huruf kecil itu 97 sampai 122. Oke. Sekarang kita masuk ke algoritma memperkecil dan memperbesar dulu ya. Tapi sebelum itu kita akan deklarasikan tipe variabel bertipe string dengan nama input. Lalu nanti kita akan masukkan kata. Oke. Kita masuk ke input. Terus kita ini untuk input kata. Ini untuk pilihan aksi ya. Jadi nanti kita akan menyuruh pengguna untuk kata ini pengen diperkecil atau diperbesar. Kita buat di sini integer pilihan cout pilihan satu memperkecil memperbesar. Oke, memperbesar huruf, bukan memperbesar yang lain. Lalu masukkan pilihan Anda. Masukkan pilihan Anda. Kita bikin 2 kali NDL-nya biar agak jauh. Lalu pilihan. Nanti kita buat if statement di sini. If pilihan. Sebenarnya bisa pakai switch case tapi saya pengen gunain if aja dulu. 1 maka
diperkecil. Kita akan rubah di memperkecil. String input ndl else perbesar. Oke guys, sebenarnya kalian nggak perlu buat seperti saya cuman pengen buat seperti ini. Kalian kalau pengen tahu algoritmanya tinggal ngeliat nanti bagian algoritmanya. Oke, sekarang kita masuk ke algoritmanya. Nanti pengguna akan diminta input berupa string. Misalkan kita masukkan katanya makan, itu akan disimpan di string input. Nah, lalu kemudian pengguna akan disuruh memilih, dia itu pengen diperkecil atau diperbesar, dimasukkan ke variabel integer pilihan. Jika pilihannya 1, maka hurufnya diperkecil. Kita akan memanggil fungsi memperkecil, parameternya adalah input yang tadi. Nah, nanti diproses di sini berarti. Kalau selain dari 1 artinya 2 atau pokoknya selain dari 1, seharusnya 2 sini dalam konteks ini, maka itu akan diperbesar. Maka kita akan memanggil fungsi memperbesar. Parameternya juga input, string input. Nanti akan diproses di sini. Nah, sekarang kita masuk ke algoritmanya. Jadi gini guys, string ini sebenarnya adalah kumpulan dari char, sehingga kita bisa memanggil string ini seperti ini. Maka ini akan memanggil huruf pertama dari kata tersebut. Oke. Nah, idenya adalah kita akan melakukan perulangan sebanyak huruf pada kata tersebut. Nah, kita akan menggunakan fungsi bawaan dari IOStream, yaitu sizeOf, untuk mencari panjang kata. Jadi banyaknya huruf dalam satu kata itu. Oke, kita langsung buat aja. Sama dengan 0. Di sini kita akan menggunakan fungsi sizeOf input. Jadi kita akan ngelihat jumlah huruf dalam kata yang kita input tadi. Ini untuk mengambil nilai indeks masing-masing kata yang akan kita ubah nantinya. Oke, setelah kita buat perulangan integer i dari 0 sampai i sebelum kata terakhir, sampai kata terakhir, artinya kita akan mengecek masing-masing huruf di setiap masing-masing huruf pada kata tersebut. Maka kita akan setiap huruf itu akan kita rubah dulu menjadi integer. Kita buat variabel integer ASCII. Ini nama variabel bebas ya. Terus kita masukkan input huruf pertama dari kata tersebut. Tapi di belakang input ini kalau bisa lebih baik kita buat seperti ini. Ini untuk merubah yang tadinya huruf menjadi integer, kemudian disimpan di integer lagi bernama SCII. Jadi input i ini kan misalkan di perulangan pertama tuh 0, maka itu berarti kan huruf yang pertama kan. Huruf pertama ini akan dirubah menjadi integer, lalu integernya ini hasilnya akan disimpan di SCII. Nah, gunanya itu nanti adalah seperti ini. Setelah dia udah menjadi integer, misalkan dia A besar itu kan 65.
Nah, kita akan buat kondisi di mana kalau dia 65 sampai 90, maka kita akan merubah dia menjadi 97 atau 122. Di rentang 97 sampai 122 seperti ini. If ASCII lebih besar sama dengan 65 dan HSCII lebih kecil sama dengan 90. Artinya apa? Jika huruf ini besar, jadi gini, jika huruf ini besar, maka dia akan dirubah menjadi huruf kecil. Karena kan 65 sampai 90 itu kan adalah huruf besar. Maka jika dia di rentang ini, jika setelah dia dirubah menjadi integer, dia berada di rentang 65 sampai 90, maka itu kan dipastikan itu adalah huruf besar. Nah, maka kita akan merubah dia menjadi huruf kecil. Caranya adalah ya kita tambah saja ASCII ini. 65 ke 97 itu kan rentangnya 32. Jadi antara 65 yaitu huruf A besar ke 97 yaitu huruf A kecil, itu kan selisihnya 32. Coba ya, 7 kurang 5 2, 9 kurang 6 3, 32. Maka untuk merubah ke huruf kecil kita tinggal tambahin 32 saja. CI 32. Jadi nilai yang sudah disimpan di ASCII tadi akan ditambah dengan 32. Sehingga setelah ini barulah kita rubah input string yang tadi, huruf yang tadi akan kita rubah menjadi char SCII. Oke, jadi gini. Misalkan kita misalkan ini adalah perulangan pertama. Maka dalam artinya adalah kita ngecek huruf pertama dari kata tersebut. Misalkan makan, huruf pertamanya adalah M. Nah, M itu akan kita rubah dulu. M itu akan kita rubah menjadi integer, lalu kita simpan di SCII. Kalau M itu di rentang 65 sampai 90, berarti M itu adalah huruf besar. Sehingga kita harus menambah dia menjadi di rentang 97 sampai 122 dengan cara menambahnya dengan 32. Setelah ditambah, maka kita masukkan lagi. Kita rubah huruf yang tadi di kita ubah huruf pertama tadi menjadi huruf yang sudah kita rubah menjadi huruf kecil. Dengan cara tadi kan ASCII-nya udah di jumlah 32. Nah, ASCII itu kita ubah lagi menjadi char sehingga menjadi huruf lagi. Lalu kita masukkan ke input I. Nah, barulah kita akan mereturn inputnya ke fungsi memperkecil. Kalau dia huruf besar, maka dia akan mengalami proses ini. Tapi jika dia huruf kecil, maka dia tidak akan mengalami proses ini. Artinya dia tidak berubah. Nah, setelah sudah semuanya diproses, maka input itu akan berubah pasti huruf-hurufnya. Nah, tinggal kita return input huruf-huruf tersebut atau kata tersebut ke fungsi memperkecil. Nah, untuk yang memperbesar sama saja. Bedanya adalah di sini dia itu rentangnya itu 97. Di sini 122. Lalu di sini kita kurang, bukan kita tambah, karena kan kita pengen merubah dari 97 sampai 122 ke 65 sampai 90 kan. Oke, setelah itu kita return lagi. Nah, kita coba dulu apakah ini berhasil atau tidak. Kita save. Lalu kita compile.
Oke, nggak ada error. Kita masukkan kata kita, misalkan tadi kita makan kan, makan. Kita ingin memperbesar makan itu, sorry, kita bikin seperti ini aja, makan. Nah, makan itu akan kita perbesar semua. Kita pencet, kita pilih pilihannya kedua, maka hurufnya akan menjadi makan, huruf besar semua. Coba kita makan, kita pengen memperkecil, maka akan jadi makan. Coba kita huruf ngasal seperti ini, ada huruf besar, ada huruf kecilnya. Lalu kita pengen memperbesar semua. Oke, bisa ya. Jadi kurang lebih seperti itulah algoritma yang kita akan gunakan menggunakan fitur ASCII. Semoga ini bisa dipahami teman-teman untuk bahan pembelajaran. Oke, sekian, terima kasih. Cheers.